Bab 377, Abis 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Setiap mata di sekitar membelalak ngeri. Pahlawan telah turun setelah mengalahkan Raja Iblis Kemarahan yang bereinkarnasi. Namun, dalam pergantian peristiwa yang tak terduga, dia tiba-tiba menusukkan belati ke dada sang putri yang menawarinya penghargaan. Pahlawan ditakdirkan untuk mengukir namanya ke dalam catatan sejarah tetapi sekarang telah melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Kejutan ini tak terhindarkan bagi mereka yang tidak menyadari keadaan yang mendasarinya. Noir sendiri juga tercengang. Dia pasti tidak mengantisipasi serangan mendadak bahkan tanpa bertukar sepatah kata pun, dan dengan belati ini tidak kurang, ditempa bukan dari logam tetapi dari kekuatan suci. Meskipun menembus jantung, itu tidak membawa bahaya atau rasa sakit bagi Scalia, pemilik sebenarnya dari tubuh ini. Namun, itu berbeda untuk Noir. Dia merasa seolah-olah dadanya benar-benar tertusuk, tidak, rasa sakitnya bahkan lebih dari itu. Noir tidak merasuki Scalia menggunakan tubuh aslinya tetapi menggunakan Night Demon tingkat rendah untuk mengendalikan tubuh Scalia. Night Demon tidak bisa menahan kekuatan belati, dan penderitaan yang dialaminya ditransmisikan langsung ke Noir, yang mengendalikan Night Demon. Betapa indahnya, pikir Noir. Dia mendaftarkan kematian yang mengganggu, sensasi yang akrab dan aneh baginya. Sepanjang hidupnya, dia telah menghadapi kematian berkali-kali. Dengan demikian, ia tidak mengalami sensasi dalam kematian tersebut. Tapi, itu adalah cerita lain jika musuhnya adalah Hamel. Kematian yang dulunya biasa, akrab, dan bahkan membosankan menjadi menggembirakan, menyenangkan, dan manis hanya karena Hamel yang memberikannya kepadanya. Ada niat membunuh tanpa hambatan, dan resolusi untuk membunuh tanpa repot-repot memulai dialog atau mendengar kata-katanya hanya menyegarkan. Bahkan sekarang, mata Hamel berbinar karena kebencian dan niat membunuh. Dia tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau keraguan dalam tindakannya. Yang sangat memikat Noir adalah belati yang sekarang bersarang di dadanya. Itu adalah pedang yang ditempa dari Divine Power, tapi itu bukan senjata yang disiapkan untuk Raja Iblis. Jika ya, itu pasti sudah digunakan sejak lama. Hamel telah menahan diri untuk tidak menggunakan senjata ini sepanjang pertempuran dengan Raja Iblis. Apa artinya ini? Itu untukku, Noir menyimpulkan. Dia belum menyulapnya sekarang. Sebaliknya, dia menyimpannya bersamanya setelah mempersiapkannya terlebih dahulu. Dia tahu saya akan datang. Noir merasakan getaran kegembiraan pada pikiran ini. Bukankah mereka terlalu cocok? Itu sempurna. Noir menyeringai cerah saat dia berlutut dengan satu lutut. Eugene menopang pinggangnya untuk mencegahnya pingsan, pelukan mereka menyerupai sepasang kekasih. Apakah kita tidak terlalu mengenal satu sama lain? Noir berbisik pelan. Tanpa repot-repot menanggapi kata-katanya, Eugene memutar belati lebih dalam. Dia telah menopang pinggangnya untuk menghindari melukai tubuh Scalia, tetapi melihat senyum Noir dan mendengar kata-katanya, dia merasa telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Putri. Tuan Eugene, apa sih yang kamu lakukan? Ivik dan Ortus berteriak saat mereka bergegas. Setelah dibekukan di tempatnya, para penjaga kerajaan mulai beringsut ke arah Eugene. Pada saat itu, Sienna tiba dari langit. Tunggu, perintah Sienna sambil melotot sambil mengangkat Frost. Wah! Sebuah penghalang magis menyelimuti sekeliling, mencegah orang lain masuk dan menghalangi jalan. Bagian dari kebencian Raja Iblis tetap ada di dalam Putri Scalia, kata Sienna dengan sungguh-sungguh. Nona Sienna, apa yang kamu katakan? Terdengar jawaban terkejut. Apa menurutmu aku akan berbohong tentang hal seperti ini? Pemurnian akan segera berakhir, jadi jangan mendekat, Sienna memperingatkan dengan nada tegas. Setelah peringatan keras itu, Sienna bertukar pandang dengan Christina, yang mendekat dengan bekas darah di sudut mulutnya, dan mereka melangkah ke penghalang bersama. Tawa bergema dari Noir saat dia melihat Sienna, ahaha. Meskipun kita tidak sedekat itu, tidak bisakah kita bertukar salam setelah bertemu satu sama lain 300 tahun kemudian? Tersesat, kau pelacur, jawab Sienna dingin. Tingkat keparahan penghinaan itu tidak mempengaruhi Noir, yang hanya tertawa lebih riang. Sangat mengesankan bahwa Anda tidak berubah sedikit pun setelah sekian lama, Sienna merdein. Dan Anda, siapa Anda? Christina Rogeris. Atau mungkin, apakah kamu benar-benar reinkarnasi dari Anise Sliwood? Christina menanggapi dengan tatapan tajam alih-alih menanggapi kata-kata Noir. Yang terbaik adalah merahasiakan informasi tentang kepemilikannya, sentimen yang dibagikan oleh Anise. Noir mengangkat bahu dan menoleh untuk melihat Eugene, berkata dengan gembira, aku senang, Hamelku. Iblis malam yang merasuki Scalia sedang dimurnikan dan perlahan menghilang. Bahkan Noir tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah hasilnya. Kamu tahu aku akan datang dan menyiapkan hadiah untukku. Sayangnya, saya tidak membawa hadiah apapun untuk Anda. Sepertinya aku kurang dalam persiapan dan pertimbangan kali ini, Noir mengobrol dengan santai, yang membuat Eugene menggeram, apa yang telah kamu lakukan? Di belakang Eugene, Ciel duduk, jatuh ke tanah, masih tidak dapat memahami situasi sepenuhnya. Dia sedikit gemetar karena sensasi asing di mata kirinya. Sienna dan Christina bergegas mendekatinya. Saya mengerti bagaimana ini mungkin terlihat, tetapi saya jamin, itu hanya kesalahpahaman. Hamel,
Aku tidak melakukan apa-apa. Oh, maafkan aku, Hamel. Itu baru saja menyelinap keluar, kata Noir sebelum melemparkan Ciel pandangan ke samping. Meringis muncul di wajahnya. Tidak, sepertinya baik-baik saja. Dan sejak kapan dia tahu tentang identitas Anda? Tentunya, itu bukan sebelum saya, kan? Aku bertanya apa yang kamu lakukan, ulang Eugene, tampak muram. Saya tidak melakukan apa-apa, Noir bersikeras dengan tulus, benar-benar merasa dituduh secara tidak adil. Pikirkan secara logis, Hamel. Meskipun aku sangat berbakat, aku tidak memiliki kemampuan untuk menanamkan demoneye pada manusia. Anda tahu ini juga, bukan? Tidak mungkin bagi manusia untuk menampung demoneye. Keheningan mengikuti sebelum Noir melanjutkan, hal yang sama berlaku untuk penyihir hitam. Meskipun membentuk kontrak dengan iblis tingkat tinggi atau bahkan dengan Raja Iblis secara langsung, esensi mereka sebagai manusia tidak berubah. Itu sebabnya Edmund terobsesi untuk mengubah rasnya untuk terlahir kembali sebagai Raja Iblis. Tidak peduli seberapa tinggi penyihir hitam naik, mereka tidak dapat menikmati hak istimewa iblis selama mereka tetap manusia. Eugene tahu betul apa yang dikatakan Noir. Memang benar bahwa demoneye tidak akan pernah bisa berada di dalam manusia. Tentu saja, jika itu adalah Raja Iblis penahanan, mungkin dia bisa menanamkan demoneye pada manusia. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Lagi pula, aku bukan Raja Iblis. Mata setan. Ciel menyentuh mata kirinya, menemukan rasa sakit yang terus-menerus hilang dan penglihatannya sejelas mata kanannya. Saat itulah kesadaran menyadarkan dirinya, transformasi matanya tidak dapat diubah. Dia bisa merasakannya di nyalinya. Tapi tak lama kemudian, sesuatu yang mirip dengan naluri yang berakar jauh di dalam telah datang untuk mencerahkan Ciel. Dia mengerti bahwa mata kirinya tidak lagi biasa, itu memendam kekuatan yang meresahkan. Saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Saya hanya, Hamel, aku mencoba merawat luka anak itu demi dirimu, bantah Noir, mencoba melepaskan diri dari kesalahpahaman. Dia tidak bisa lagi mengharapkan rasa terima kasih Hamel karena Ciel tanpa disadari membangunkan demoneye. Namun, Noir tidak menyimpan penyesalan atas fakta ini. Dia merasakan lebih banyak kegembiraan dan kegembiraan, mengetahui bahwa dia telah menempati tempat di benak Hamel dan bahkan telah menerima hadiah darinya. Tapi aku tahu ini, Hamel. Demoneye anak itu adalah khusus. Ini memiliki dua kemampuan yang berbeda. Salah satunya adalah Demoneye of Darkness Iris. Yang lainnya adalah, haruskah kita menyebutnya Demoneye of Immobility? Bagaimana menurutmu? Kata Noir perlahan. Persetan, balas Eugene. Oh, kamu bisa sedikit lebih ramah dengan kata-katamu. Hamel, bahkan tanpa desakanmu, aku akan segera pergi. Tapi sebelum aku pergi, bisakah kamu memberitahuku satu hal? Noir bertanya, terdengar terluka. Suara Noir berangsur-angsur memudar saat dia berpegang teguh pada kesadarannya yang melayang dan berbisik, pedang yang membunuh Raja Iblis. Eugene hanya menatap Noir. Apa-apaan ini? Dalam hidupku yang panjang, aku belum pernah melihat pedang seperti itu. Rona merah itu. Ini berbeda dari kekuatan ilahi yang diberikan melalui kepercayaan manusia. Ini lebih mendasar, lebih primitif, Noir merenungkan identitas sebenarnya dari senjata Hamel. Aku tidak tahu, ludah Eugene dengan suara dingin sebelum menarik belatinya. Kebohongan. Tuduhan itu adalah kata terakhir yang bisa diucapkan Noir sebelum menghilang. Saat penglihatannya berkurang, Noir menatap lurus ke arah Eugene. Dengan swoosh, kabut hitam mengalir keluar dari tubuh Scalia. Eugene mengabaikan kabut yang menghilang dan memeriksa kondisi Scalia. Iblis malam yang merusak pikirannya telah dimurnikan, tetapi kesadaran Scalia belum kembali. Sungguh putri yang tidak beruntung, pikir Eugene. Setelah dirasuki oleh Night Demon 2 kali, dan itu juga oleh Noir Giabella sendiri tidak kurang, benar-benar sesuatu. Setelah dengan hati-hati meletakkan Scalia di tanah, Eugene menoleh untuk melihat Ciel. Apakah kamu merasa aneh atau apa? Dia bertanya dengan hati-hati sambil mendekatinya. Ciel tidak segera menanggapi. Sebaliknya, dia menatap Christina dan Sienna secara bergantian. Keduanya memegang masing-masing tangannya. Tidak juga. Ciel menjawab dengan ekspresi gemetar. Sienna, Christina, dan Anise sampai pada kesimpulan yang sama setelah mengamatinya. Tidak ada jejak kekuatan gelap di tubuh Ciel, atau tanda-tanda ilmu hitam. Pertama-tama, demoneye bukanlah sihir atau sihir hitam, itu hanyalah organ yang memanfaatkan kekuatan gelap. Otoritas yang dimanifestasikan oleh demoneye lebih menyerupai keajaiban kekuatan ilahi daripada sihir. Itu tidak memerlukan formula atau semacamnya. Pengguna demoneye mengeluarkan kekuatannya melalui kemauan dan kekuatan gelap saja. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tapi itulah yang membuat situasi ini semakin aneh. Tidak ada jejak kekuatan gelap di Ciel, jadi bagaimana demoneye bisa mempertahankan dirinya? Haruskah saya mencoba menggunakannya? Ciel bertanya dengan hati-hati. Tidak, jawab Eugene segera. Meskipun menggunakan kekuatan demoneye berpotensi mengungkapkan fakta lain yang tidak diketahui, sekarang bukan waktunya untuk mengujinya karena semua orang tidak dalam kondisi terbaik. Ciel, Anda juga kelelahan. Akan lebih baik untuk memeriksa status Anda nanti setelah semua orang memiliki istirahat yang cukup, Christina menyarankan dengan ekspresi kaku.
Setelah memeriksanya dengan cermat, sepertinya Demoneye Ciel tidak menggunakan kekuatan gelap sebagai kekuatan pendorongnya. Dia telah menyalurkan beberapa kekuatan ilahi ke dalam dirinya dengan hati-hati, tetapi tidak ada reaksi yang merugikan sama sekali. Mungkinkah menggunakan mana sebagai gantinya? Atau mungkin itu menggunakan energi primal yang melekat pada manusia sebagai sumber kekuatannya? Jika itu yang terakhir, Demoneye bisa sangat berbahaya. Bagaimanapun, energi primal manusia identik dengan kekuatan hidup mereka, singkatnya, dengan umur mereka. Ya, Ciel setuju, mencoba menyusun ekspresinya. Dia belum sepenuhnya tenang. Ciel mencoba yang terbaik untuk optimis. Dia nyaris menghindari menjalani seluruh hidupnya sebagai individu bermata satu, bukankah itu sesuatu yang harus disyukuri? Namun terlepas dari upayanya untuk melihat hal-hal secara positif, suasana hatinya tidak membaik secara signifikan. Saya baik-baik saja. Meskipun demikian, Ciel meyakinkan semua orang dengan senyuman. Dia memandang Sienna dan Christina, yang gelisah dengan tangannya, dan melanjutkan, apakah semuanya sudah berakhir? Dia telah menyaksikan kematian Raja Iblis. Langit tidak lagi gelap, dan laut tidak merah lagi. Udara tidak lagi dipenuhi dengan aroma memuakkan dari daging dan darah yang membusuk atau dengan suara menyakitkan dari serangga berdengung. Belum. Bertentangan dengan harapan Ciel, begitulah jawaban Eugene. Raja Iblis sudah mati, dan tidak ada satupun bawahannya yang tersisa. Noir Giabella telah pergi, dan tidak ada jejak Raja Iblis penahanan. Namun, itu belum sepenuhnya berakhir. Setidaknya untuk Eugene, itu masih belum berakhir, karena dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Pergi. Sienna lah yang memecah kesunyian. Kau punya sesuatu untuk dilihat di bawah sana, bukan? Ketika laut telah terbelah oleh pedang suci, Sienna telah melihat apa yang terbentang di kedalaman yang tak terbayangkan di bawah. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memahami apa itu, sebagian dari dirinya ingin segera meminta penjelasan dari Eugene tentang hal itu. Alih-alih mengatakan, pergilah, yang sebenarnya ingin dia katakan adalah, ayo pergi bersama. Tapi dia tidak bisa. Ekspresi Eugene lebih asing baginya daripada sebelumnya. Memang ada sesuatu yang perlu saya periksa. Eugene juga tidak berbasa-basi dan menghela nafas pendek. Pikirannya adalah badai pikiran yang penuh gejolak, kusut dan bengkok. Dia mencoba memilah emosi yang berputar-putar, tetapi itu, semakin dia merenung, semakin terikat mereka tampaknya. Itu mengingatkannya pada saat-saat singkat setelah bangun dari mimpi ketika detail masih bisa diingat dengan jelas. Tetapi seiring berjalannya waktu dan pikiran-pikiran lain mengganggu pikiran yang terjaga, mimpi itu akan memudar, hampir terlupakan dari pikiran seseorang. Rasanya seolah-olah, bahkan sekarang, pikiran-pikiran itu menghilang dari pikirannya. Dia takut bahwa tidak melakukan apa-apa akan menyebabkan kekhawatirannya meleleh ke dalam ketidaksadarannya, bersembunyi selamanya. Dan bukan ini yang diinginkan Eugene. Aku akan segera kembali. Sekali lagi, Eugene menghela nafas berat sebelum mulai bergerak. Tapi kakinya berakar ke tanah. Dia ditahan oleh kekhawatiran untuk Ciel, Sienna, Christina, dan Anise. Mungkin mereka harus ikut dengannya. Tidak, Eugene memutuskan dengan tegas. Dia diam-diam mengangkat jubah kegelapan. Merasakan niatnya, Mer dan Raimira muncul dari lipatan pakaian. Wajah mereka menunjukkan ekspresi pertanyaan dan perhatian yang kompleks, tidak dapat sepenuhnya memahami pikiran Eugene. Eugene hanya berpikir, dia tidak ingin menunjukkannya, bukan kekacauan dalam pikirannya atau apa yang akan dia temukan di kedalaman di bawah. Yang pertama menyaksikannya, merasakannya, menilainya, itu pasti dia dan dia sendiri. Itu pasti aku. Datang ke keputusan ini, Eugene berbalik dengan tekad. Dia telah mendorong dirinya sendiri hingga batasnya dalam pertempuran hari ini. Tanpa mukjizat dan berkat, dia bertanya-tanya berapa kali dia akan mati. Memanfaatkan ignition telah meninggalkan tubuhnya dalam keadaan yang mengerikan. Untungnya, tubuhnya saat ini, yaitu, Eugene Leonhardt, secara alami kokoh. Jika itu adalah bentuk kehidupan sebelumnya yang lebih lemah, dia pasti sudah terbaring di tempat tidur sekarang, dibiarkan tidak bisa berjalan. Merasa bersyukur atas fisiknya yang kuat, Eugene terhuyung-huyung keluar dari penghalang. Dia yakin bahwa itu banyak orang di sini memiliki pertanyaan yang tertunda dan dorongan untuk berbicara dengannya. Namun, tidak ada yang mendekati Eugene. Apakah kamu butuh bantuan? Charmaine bertanya alih-alih mendekatinya. Dengan senyum pahit, Eugene menggelengkan kepalanya, tolong, tetaplah bersama Ciel. Dia tidak berniat bersandar pada siapapun. Melewati Charmaine, dia menuju pagar. Laut masih terbelah, pemandangan yang membuat awak kapal lain menunjuk dan bergumam di antara mereka sendiri. Bersandar goyah di pagar, Eugene berbalik dan mengumumkan, aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga, tapi jangan ikuti aku ke sana. Dia tidak menunggu jawaban. Meskipun memperingatkan orang lain untuk tidak pergi, dia tidak ragu untuk melompat ke laut sendiri. Wah! Embusan angin menangkapnya, mematahkan kejatuhannya. Itu adalah Tempest. Sambil memegang winit di dalam jubahnya, Eugene terkekeh, apakah kamu tidak kesal? Apa maksudmu? Tempest bertanya. Aku tidak menggunakan winit untuk membunuh Raja Iblis, Eugene menjelaskan. Bukannya kamu tidak membutuhkan bantuanku sama sekali, Tempest menanggapi dengan tawa hangat. Bukan hanya sihir Sienna yang memanggil angin untuk menggerakkan armada.
Tempest juga berperan dalam hal ini karena angin juga menanggapi kehendak Tempest. Selain itu, setiap kali Yujin goyah selama pertempuran di langit, Tempest-lah yang diam-diam menstabilkannya. Aku tidak merasa kecewa, Hamel, Tempest menyatakan. Yujin melayang di atas laut, tubuhnya ditopang dan didorong oleh angin. Tempest melanjutkan, kebencianku terletak pada Raja Iblis Penahanan, bukan dengan Fury. Itu dengan ekspedisi utara yang tidak bisa dipenuhi. Saya masih ingat pemandangan di puncak Babel. Bagaimana angin terasa di sana dan betapa tidak berdayanya aku. Yujin memutuskan untuk tetap diam dan hanya mendengarkan Tempest. Ketika Anda akhirnya naik ke Babel, Anda mungkin tidak memerlukan bantuan dari Winit atau saya. Bukankah sudah seperti itu, Hamel? Anda memiliki senjata tangguh yang tidak dapat dibandingkan dengan Winit. Bahkan badai yang aku, Raja Roh dari dunia roh, dapat bayangkan di dunia ini tidak akan lebih ganas daripada yang bisa kamu ciptakan sendiri. Badai terdengar menyedihkan. Yah, saat bertarung melawan Raja Iblis Penahanan, aku masih akan mengayunkan Winit beberapa kali, kata Yujin. Hahaha, tidak perlu. Suatu hari nanti, ketika Anda mencapai Babel, ketika Anda menghadapi Raja Iblis Penahanan, saya akan membantu Anda dengan cara saya sendiri seperti kali ini. Itu sudah cukup bagiku. Saya puas dengan itu, kata Tempest sambil tertawa. Yujin melihat ke bawah. Laut menganga terbuka, air tidak mengalir atau menyatu satu sama lain. Seiring dengan angin, Yujin turun ke dasar jurang, ke jurang. Apa yang ada di bawah sana? Tempest bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, jawab Yujin, tidak terdengar meyakinkan. Kamu harus tahu. Namun, saya tidak bisa membaca emosi Anda. Apakah kamu tidak ingin menunjukkannya? Tempest menyelidikinya. Ini perasaan yang kompleks, gumam Yujin dengan senyum pahit. Saya tidak ingin menerimanya daripada tidak ingin menunjukkannya. Terus terang, saya bahkan tidak ingin melihatnya. Mengapa? Tempest bertanya, bingung. Karena aku takut, Yujin mengakui terus terang. Mereka akhirnya mencapai dasar jurang. Yujin mendarat di tanah. Meskipun dia mengantisipasi dasar laut menjadi lembab, itu tidak begitu sama sekali. Bertentangan dengan harapannya, itu tampak sangat sulit. Kamu takut. Suara Tempest menjadi hampir tidak terdengar. Itu mungkin karena kekuatan penahanan dalam permainan. Yujin menggerutu sambil berjalan di tanah yang keras. Saya takut apakah saya bisa mengatasinya. Yujin tiba-tiba tenggelam. 1. Hanya pengingat untuk semua pembaca kami jika Anda merasa bingung di sini. Telah disebutkan dalam es mengenai obsesi Noir dengan Hamel bahwa dia telah mencoba bunuh diri berkali-kali dengan melemparkan ilusi pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah meninggal beberapa kali karena ini, itu tidak permanen. Oleh karena itu fiksasinya pada Hamel karena dia mungkin satu-satunya orang yang mampu mengabulkan keinginannya akan kematian yang telah lama disayanginya.